محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Yang kita hormati dan kita muliakan alim ulama, nenek mama, jadi pandai, tokoh masyarakat, persatuan warga tanah datar yang berada di Kabupaten Dharmasraya. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Pak Ketua, guru saya, ya, alhamdulillah bertemu di rumah yang insyaallah penuh keberkahan ini. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Silaturahim yang dikenal sebagai, ada yang mengatakan dengan kata lain halal bihalal. Silatu itu artinya ikatan rahim, kasih sayang. Jadi silaturahim itu kasih sayang yang terikat. Kalau silaturahim tidak mewujudkan kasih sayang, namanya bukan silaturahim. Jadi silaturahim itu harus muncul warahmah, kasih sayang di antara saudara, ya, sekampung, kemudian sama-sama merantau walaupun di waktu yang berbeda, bertemu dan berkumpul di suatu tempat yang dengan niat untuk supaya meningkat rasa saling mencintai dengan saudaranya. Ada yang mengatakan para ulama juga dikenal dengan halal bihalal. Halal bihalal diambil dari sebuah kata thalabul halal bi tariqin halal, menuju yang halal, mencari halal dengan jalan yang halal juga. Maka kemudian para ulama membuat nama lain dari silaturahim dengan kata halal bihalal, yang dipakai oleh kebanyakan orang baik pra Ramadan, menjelang memasuki Ramadan maupun ketika di hari raya. Maka kata ini digunakan sebagai kata yang cukup populer, yang sejatinya adalah kegiatan untuk meningkatkan kasih sayang, ukhuwah al-islamiyah di antara saudara satu sama lain. Maka dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang teratur dalam shaf. Kalau kita baca dalam sebuah tafsir, bukan hanya dalam shaf sholat, tetapi rukun dalam kehidupan, saling membantu, saling bahu-membahu di dalam kehidupan masyarakat. Makanya kalau ada saudara yang kesusahan, maka saudara terdekatlah yang memiliki anjuran untuk membantunya. Begitulah ajaran di dalam agama yang subhanallah kalau dilaksanakan maka akan menuai sebuah ikatan bukan hanya dunia Bapak Ibu, tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita harusnya menjadi wasilah yang ketika salah satunya masuk surga mencari saudara yang lain. Mana dulu saudara kami yang sama-sama dulu kami pengajian, yang sama-sama dulu kami sering berkumpul. Maka tanyakan kepada Allah, insya Allah merupakan wasilah yang bisa mendoakan saudaranya. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi dalam kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Nabi mengatakan, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya manusia diciptakan di dalam perut seorang ibu. Dan ini makanya kata rahim ini oleh para ulama juga diartikan sebagai perut. Ya, rahim seorang ibu. Maka bunyi hadisnya fi batni ummi. Dalam urusan hamil pasti ummi, pasti perempuan.
Tidak mungkin laki-laki yang ngaku hamil, kecuali ada juga yang ngaku hamil laki-laki, itu LGBT namanya. Dan di Australia juga lumayan banyak yang sudah datang ke klinik saya, sudah lebih dari 100 orang yang terkena LGBT itu. Sampai saya sebutkan satu contoh, orang ada laki-laki itu bapak-bapak orangnya besar, kalaupun diberikan gelar tentara cocok gitu kan. Tetapi pas masuk datang ke tempat saya, kemudian baru ngucapin salamnya aja udah ditebak ini bahwa kena penyakit. Salamnya aja udah lebih gitu, gaya jalannya itu kayak perempuan gitu. Ternyata banyak ada beberapa pelajar juga yang mengalami penyakit itu. Sampai saya tanya, dengan lawan jenis suka nggak? Udah nggak ada lagi rasa suka dengan lawan jenis, sukanya dengan sejenis. Maka Bapak dan Ibu rahmati Allah, di dalam hadis ini bahwa Nabi menegaskan dengan kata inna, artinya adalah sungguh. Kalau urusan hamil itu pasti perempuan, pasti ibu-ibu. Gak akan pernah ada sejarah dan yang akan datang laki-laki itu hamil. Nah, ini konsep akidah sebenarnya. Apa prosesnya yang dilalui oleh seorang ibu? Bi'arba'i nayawman nutfah. Dari setetes air bertemu dengan sel telur. Ibu Evi sangat paham dari ilmu biologinya gitu ya. Kalau dalam bahasa hadisnya seiring dengan ilmu biologi. Summa yakunu 'alaqah, kemudian menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghah, menjadi segumpal daging. Prosesnya ada 3. Satu kali proses 40 hari. 40 kali 3 120 hari. Maka kalau dijadikan bulan 4 bulan. Ketika seorang ibu mengandung di usia 4 bulan, wa yursalu 'alaihi al-malaku wa yanfukhu fihi. Allah suruh malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin dengan akad perjanjian. Ya, maka kalau sedikit kita boleh diskusi Bapak Ibu, kira-kira pertama sekali kita bersyahadat kapan? Masih ingat nggak Ibu? Pertama mengucapkan syahadat itu masih ingat? Sekolah SD, TK, Ada Ibrahim sekolah, belajar ngaji, awal sekali sholat, pas lahir Ustaz. Ada yang jawab pas lahir. Berarti pas bayi lahir langsung syahadat. Ngeri, ibunya lari langsung. Bayinya lahir kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Kita ingat nggak ingat bahwa sejatinya kita sudah ikrar semua boleh. Ketika ruh menjelang ditiupkan itu, innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka mengatakan Tuhan kami Allah, itu ikrar. Apakah hanya bentuk ikrar itu yang Allah perintahkan? Ternyata tidak. Sambungan ayatnya adalah summastaqam, dan Allah memerintahkan istiqomah terhadap amal. Dan salah satu juga di dalam ayat yang lain bahwa salah satu amal terbaik itu juga menjaga silaturahim di antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, saudara yang satu dengan saudara yang lain. Nah, ini pertama ikrar. Pas ruh ditiupkan, ruh itu sudah berjanji kepada Allah. 4 bulan seorang ibu merasa ada yang bergerak-gerak di perutnya. Kalau dalam bahasa hadis ini adalah apakah 4 bulan usianya? Iya, 120 hari. Baik. Kalau 2 bulan ada yang gerak-gerak, nah ini karena ada juga seorang ibu yang bawa anaknya Januari akad nikah, awal Maretnya sudah gerak-gerak. Jadi ibunya awalnya udah seneng Bu. Apakah mungkin ruh ditiupkan dalam usia 2 bulan Ustaz? Saya jelaskan hadisnya seperti ini Bu. Maka akhirnya anaknya ngaku, berarti sebelum wasit tiup fluid udah lari duluan. Sebelum akad nikah udah lari duluan. Kemudian akhirnya anaknya ngaku, iya sudah berzina sebelum akad nikah terjadi. Nah, dari ilmu hadis ini sebenarnya nggak bisa dibohongi bahwa ruh ditiupkan di usia 120 hari. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses yang begitu indah. Ya, kemudian dengan proses itu Allah senantiasa menanamkan sebuah ikrar dan juga naluri manusia sesuai dengan fitrah. Maka fitrah manusia itu laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Fitrahnya menjaga izzah harga diri dan menjaga keluarganya. Itu fitrah. Makanya keluar dari fitrah ketika ada laki-laki yang keluar, yang laki-laki tidak suka dengan perempuan atau justru suka dengan sama jenis. Dan inilah yang Allah abadikan, suatu bencana yang pernah terjadi di masa Nabi Lut alaihissalam, itu dosanya LGBT. Walaupun dulu belum dikenal LGBT, dulu dikenal dengan homoseksual.
jadi renungan dan perhatian bagi kita semua, bahwa ada 4 bencana yang Allah abadikan di dalam surat Al-Ankabut ayat 40, yang ketika dosa-dosa yang masuk dalamnya ini ditunaikan, secara tidak langsung mendekatkan bencana yang Allah akan berikan. Kata Allah, fakullan akhadna bidzambi, kami turunkan bencana ataupun siksa sesuai dengan dosa. 4 bencana sudah pernah terjadi dan ada yang sedang terjadi dan terus akan terjadi. Allah katakan bencana pertama terjadi kepada kaum Ad karena kesombongan. Makanya manusia dilarang untuk menyombongkan diri. Apa Ustaz? Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Kata Allah, Allah timpakan kepada mereka hujan batu yang sangat panas. Dalam tafsirnya dijelaskan, angin kemudian menerbangkan batu bersama manusia, dibenturkan sampai kepala dan tubuhnya itu terpisah. Ngeri sekali bencana itu, dan itu pernah terjadi kepada kaum Ad. Apa yang dilakukan kaum Ad sehingga Allah turunkan bencana ini? Kaum Ad mengatakan tidak ada yang lebih kuat daripada kami. Sederhana dari segi kata-kata, tapi besar dari makna akidah. Akhirnya nggak lama kemudian Allah timpakan bencana. Bencana yang kedua yang Allah abadikan, faminhum man aqadat husayha. Allah timpakan kepada mereka suara yang sangat bergemuruh, dan ini terjadi pertama sekali kepada kaum Samud. Juga kesombongan, keingkaran terjadi. Yang ketiga, wa minhum man khasafna bihil ard. Allah benamkan mereka ke dalam bumi, terjadi kepada Qarun dan pengikutnya. Sampai orang Gunung Medan ini kalau gali sumur ketemu emas namanya harta Qarun. Sampai sejauh itu, Yang keempat, wa minhum man aqraqna. Allah benamkan mereka, tenggelamkan mereka. Itu kepada Fir'aun, tenggelam di laut. Bencana-bencana itu sudah terjadi, dan kalau urusannya Allah tenggelamkan, banjir-banjir banyak terjadi dan sering. Kemudian kalau Allah benamkan ke dalam bumi, beberapa tahun yang lalu di Palu ketika ada gempa, itu lebih kurang ada 800 jiwa yang tenggelam kemudian tanpa ada bekas jenazah yang bisa diambil. Renungan-renungan ini di akhir ayat Allah katakan, wa ma kana Allahu liyadlimahum. Bukan Allah ingin menurunkan bencana, bukan Allah ingin mengazab manusia, walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi manusia itu sendiri yang menyebabkan bencana itu Allah turunkan. Dan ini kaitannya dengan dosa. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ketika roh ditiupkan tadi, kemudian kalau lahirnya bisa beda-beda, ada yang 9 bulan, ada yang kurang, ada yang lebih. Kemudian lahir ke permukaan bumi, kemudian kita menjadi penghuni alam bumi, kemudian dididik dengan sedemikian rupa sampai kita tumbuh besar, dan kita semuanya pasti anak, walaupun di antara kita sudah banyak yang menjadi orang tua dan kakek nenek. Ada sebuah kisah, saya bertemu dengan Syekh Abdullah itu di Jeddah. Waktu membawa jamaah umroh itu ketemu dengan beliau menceritakan sebuah kisah sampai membuat saya nangis. Di Arab Saudi ada orang tua punya anak 5, kemudian 5 anaknya ini saling rebutan merawat orang tuanya. Jadi rebutannya itu merawat orang tuanya. Kata anak pertama itu, ibu ikut dengan saya. Anak yang kedua nggak mau kalah, enggak, ibu pokoknya ikut dengan saya, akan saya urus semaksimal mungkin. Sampai ke 5 anaknya itu rebutan. Akhir-akhirnya harus pergi ke pengadilan untuk memutuskan orang tua berhak ikut siapa. Sementara ada di tempat kita, di daerah kita ini, Bapak Ibu rahmati Allah, orang tua punya anak 7. Tidak ada satupun anak yang 7 orang ini mau merawat orang tuanya, saling lempar dengan berbagai alasan. Kata anak pertama, bisnis saya banyak di luar kota sehingga nggak terurus ibu kalau ikut dengan saya. Dilempar kepada anak yang kedua, kata anak yang kedua, saya kerja dari pagi sampai malam, nggak ada waktu untuk urusin ibu. Anak yang ketiga punya alasan lagi, rumah saya sempit, nggak ada tempat untuk ibu. Ujung-ujungnya dimasukkan ke panti jompo. Maka cukup Bapak dan Ibu rahmati Allah, gelar durhaka disematkan kepada ke-7 anaknya. Maka kehidupan ini tidak sekedar ibadah maqdhah, tidak selesai hanya dengan sholat, bayar zakat dan sebagainya, tetapi makanya di dalam kitab Fathul Majid yang ditulis Syekh Wahid Abdul Salam tadi, beliau ulama dari Madinah mengatakan bahwa la'anallah, Allah melaknat anak yang durhaka kepada orang tuanya. Termasuk juga yang membuat pahala kita berkurang itu adalah kalau dengan saudara itu ya mencela, kemudian menghina, sebagaimana yang iblis katakan di dalam, atau yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu perkataan iblis itu. Iblis itu punya 4 sifat, jangan sampai 4 sifat ini ada di hati kita.
sifat iblis dalam Al-Quran itu pertama Abu Astakbar, dia menyombongkan diri di saat Allah suruh bersujud kepada Nabi Adam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah suruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam, as-samu wa ta'ah. Malaikat itu dengar dan taat. Giliran ada satu makhluk, ya, illa iblis. Siapa iblis itu? Kan ada kemudian jin. Iblis itu dari kalangan jin yang ingkar dikasih nama iblis oleh Allah. Sifat pertama iblis, sombong. Sombong itu bukan hanya memamerkan yang kita miliki, tidak sebatas itu. Salah satu sombongan yang cukup miris itu adalah ketika tidak bisa menerima nasihat. Ini juga kesombongan yang luar biasa. Yang kedua, ana khairum min. Iblis itu suka menganggap diri paling baik. Setiap ketemu orang, dari orang itu baik saya. Saya loh profesor, orang itu tamat S1 cuma gitu ya. Ya, lihat loh saya itu loh master, orang itu cuma tamat SMP. Saya itu lulusan pondok, orang itu lulusan apa. Jadi suka menganggap diri paling baik. Ini penyakit yang bahaya sekali. Khalaqtani min nar, kemudian memuji diri sendiri. Wa khalaqtahu min tin, mencela orang lain. Ketika sudah ada sifat itu melekat pada diri kita, maka siap-siap di akhirat nanti ketika ditimbang amal kita terkejut. Ya Allah, mana dulu pahala yang kami dapatkan sepanjang ibadah di dunia? Ternyata mencela itu pertama akan membuat pahala kita pindah kepada yang dicela. Yang kedua membuat dosa itu pindah kepada kita. Makanya dalam surah Al-Mu'minun itu Allah berikan ketika orang-orang yang senantiasa acuh tak acuh terhadap ayat-ayat Allah, kemudian di akhirat itu sudah dihadapkan dengan siksaan, orang itu mengatakan, qalu rabbana ghalabat alaina sikwatuna wa kunna qauman dhalimin. Ya Allah, dulu kami telah dipengaruhi oleh kejahatan kami dipengaruhi oleh kezaliman kami ya Allah, sehingga orang itu minta, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kira-kira Bapak Ibu, mungkinkah kehidupan dunia dua kali? Tidak mungkin. Kita sudah sama-sama tahu dan yakin bahwa kehidupan cuma sekali, dan pintu tobat itu ditutup itu belum ketika kiamat. Ketika matahari sudah berbalik arah, itu sudah ditutup pintu tobat. Makanya dalam sebuah hadis itu nanti akan banyak orang berbondong-bondong beriman, tetapi pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzas samsu kuwirat, ketika matahari digulung oleh Allah. Wa idzan nujumu kadarat, ketika bintang dijatuhkan oleh Allah. Wa idzal jibalu suyyirat, ketika gunung dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Huru-hara terjadi, orang tua dan anak saling terpisah, mereka tidak tahu keberadaannya di mana. Dengan keluarga kandung mereka saling berpencar, dengan saudara-saudara mereka saling berpencar, karena manusia diterbangkan oleh Allah, tidak tahu orang tua nyampe Pekanbaru, anaknya nyampe Jambi, yang mereka saling menjerit, saling memanggil nama satu dengan yang lainnya. Orang tua manggil anaknya, anak di mana engkau berada? Mereka, tapi suara begitu dahsyat. Kemudian anak juga manggil orang tuanya, ibu, ayah, di mana engkau berada? Nggak akan ada jawaban dan kebenaran. Siap-siap kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Dan kata Nabi membuat Umar bin Khattab menangis ini. Ketika Nabi menyampaikan nanti seluruh perbuatan manusia itu ditampakkan di padang mahsyar. Padahal Umar bin Khattab itu kan sahabat yang memiliki hati yang pedas. Setan aja lari terbirit-birit ketika sudah mendengar beliau keluar rumah. Tapi di saat Nabi berbicara tentang dosa, pertama yang menangis adalah Umar bin Khattab. Menetes air matanya, dipeluk dia oleh Rasulullah. Ini sebenarnya ada Bapak Ibu, ketika ada saudara sedih, maka jadikan diri kita untuk menjadi penyemangatnya. Ini adab sebenarnya. Dipeluk oleh Rasulullah, ditanyain, wahai sahabatku Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apa kata Umar? Ya Rasul, hamba malu kepada Allah, malu kepadamu ketika perbuatan hamba sebelum masuk Islam dipertontonkan dan dia seluruh manusia. Apa kata Nabi? Ketika Nabi mengatakan, ya Umar, perbuatanmu sebelum masuk Islam sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah Umar bin Khattab sanggup tersenyum ketika itu. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Jaminan kita belum ada. Apakah sertifikat surga juga belum dapat? Kemudian kapan sakaratul maut juga kita belum tahu. Ada kisah menarik dan itu langsung saya saksikan. Jam 11 saya ruqyah, jam 3 meninggal dunia. Itu seorang ibu-ibu yang sudah 80 tahun. Ketika mau meninggal itu yang keluar dari lisannya itu mantra. Karena kata Nabi itu manusia meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian ibu ini mantra, kalau bunyinya itu dalam bahasa Jawa itu
Kagak tahu hari-hari yang pingan-pingan aja waragogo. Kalau kita artikan dengan bahasa kita adalah kita menganggap hari-hari yang lahir setelah bayi itu pelindung dalam kehidupan kita. Nah ini kan sudah syirik nih, menganggap itu. Makanya yang keluar tuh itu sampai anaknya itu duduk melingkar, sementara ibunya ini sudah tidak sanggup dia bergerak kecuali matanya yang tinggal kedap-kedip saja. Tapi suara masih lantang mengucapkan mantra, anaknya mentalkinkan tapi tidak sanggup mengucapkan. La ilaha illallah kata anaknya, tapi ibu ini tetap mengucapkan mantra yang sepanjang kehidupannya itu yang dibaca. Sampai nangis anak-anaknya, kemudian mohon kepada saya, Ustaz tolong Ustaz ini gimana? Ya saya bisa ngapain? Kemudian jam 11 kita ruqyah, kita bersihkan, mantranya berhenti. Tetapi apakah jaminan ibu ini sempat bertobat atau belum? Wallahu a'lam. Jam 3 saya dikabari sudah meninggal dunia. Saya berharap setelah diruqyah sih bersih, tetapi Allah a'lam karena tidak sanggup lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat ataupun la ilaha illallah. Ya, maka dari itu ini berhormati Allah, mari karena yang keluar nanti itu apa yang sering kita ucapkan, sampai-sampai Allah habarikan dalam surat Fussilat, sam'uhu wa absaruhu wa juluduhum, kata Allah. Pendengaran, penglihatan dan seluruh anggota tubuh kulit ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Sampai di ayat ke-20-nya itu Allah mengatakan itu sampai kita terkejut karena kulit ini nanti bicara, bro. Kulit ini ngomong kepada Allah. Ketika kulit ini ngomong, ya Allah dulu si fulan melakukan ini. Kemudian kita terkejut sampai kita mengatakan, hei kulit, kenapa engkau mengatakan apa yang saya perbuat kepada Allah? Maka kemudian kulit mengatakan, ini kehendak Allah bukan kehendakku. Subhanallah, Bapak dan Ibu rahmati Allah. Tidak ada yang tahu kapan datang malaikat maut. Walaupun usia saya lebih muda jauh dari Bapak Ibu, tetapi tidak ada jaminan saya nanti terakhir, bisa jadi duluan. Yang di usia saya sekarang 31 tahun bulan Januari kemarin. Tapi wajahnya 40-an tahun ya. Ini takdir yang qadarullah itu yang terjadi. Tapi usia saya 30. Udah mulai Pak Adi. Yang kita tidak pernah tahu kapan datang malaikat maut itu, tidak mengenal sakit maupun sehat dan tidak mengenal tempat. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sesuai dengan momen ini silaturahim, menguatkan ukhuwah kita, saling mendoakan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ibarat melempar bola ke dinding, Bapak Ibu, orang yang mendoakan kebaikan itu akan kembali kepada dirinya, dan yang mendoakan kejelekan juga kembali pada dirinya. Semakin kencang dia melempar bola ke dinding, maka semakin kencang juga kembalinya kepada kita. Maka begitulah hakikat doa. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendoakan saudara kita dalam kebaikan. Maka kita titipkan, bahkan kita sebut nama. Ya Allah, sebut namanya si fulan, kita sebut namanya, berilah hidayah, kemudian berilah keberkahan umur, berilah kesuksesan, berilah kelapangan rezeki dan sebagainya. Kita doakan. Kata malaikat yang ada di sekitar kita, amin, begitu juga denganmu. Jadi kita mendoakan orang itu akan kembali kepada kita. Terakhir Bapak dan Ibu rahmati Allah, tausiah singkat judulnya ini. Di dalam hadis tadi masih sambungan ini, artinya panjang. 4 hal yang Allah sudah jamin kepada kita, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Allah jaminkan 4 hal pada diri kita. Yang pertama, bikatbi rizki, rezeki sudah dijamin. Ada sebuah kisah di masa Rasulullah itu, ada seorang yang hanya memiliki tinggal berapa makanan gitu, sedikit. Kemudian ada tamu. Sampai begitu dalam sebuah hadis ingin, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka memuliakan tamunya. Sampai makanan yang sedikit tadi di malam hari itu dimatiin lampunya ini. Dihidangkan kepada tamunya, dimatiin lampunya, kemudian silakan dimakan. Seolah-olah yang punya rumah ini juga ikut makan, padahal tidak ada lagi makanan kecuali yang disuguhkan kepada tamunya itu. Begitu selesai, kemudian lampu dihidupkan, pura-pura dia mengusap bibirnya, seolah-olah selesai makan padahal tidak makan. Subhanallah, begitu mulia memuliakan tamu. Juga di dalam sambungan itu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Tetangga, memuliakan tetangga. Makanya di zaman Rasulullah itu ada seorang yang menggulai kambing. Gulai kambing itu bahkan dalam anjurannya
berbagilah dengan tetangga minimal hanya kuahnya saja. Kalau dari segi adab kan rasanya kok cuman kuah itu. Tetapi bukan itunya yang kita ambil. Begitu utamanya berbagi dengan tetangga. Walaupun dalam sebuah hadis tetangga itu dihitung 40 samping, 40 depan belakang. Itu tetangga kita. Cuman kalau di Perunas ini 40 ke belakangnya sampai kebun sawit itu ya. Jadi itu bahasa kiasan saja. Artinya orang-orang yang sekitar kita itu paling tidak juga merasakan ketika kita ada syukuran dan sebagainya. Maka rezeki sudah dijamin. Wa ajalihi, yang kedua adalah kematian. Ya, kematian kita, dan ini tidak maju dan tidak mundur. Walaupun kita berdoa kepada Allah, yang dipanjangkan itu keberkahannya. Keberkahan Bapak Ibu. Contoh bagi yang sudah Allah berikan kesempatan, contohnya sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100 ribu kali sholat di masjid selain itu. Kalau kita hitung tahun berarti lebih kurang 54 tahun. Usia kita 30 tahun meninggal, berarti ada kelebihan 24 tahun keberkahannya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, barang siapa yang menjalin silaturahim, Allah akan panjangkan umurnya. Yang dipanjangkan bukan jumlah Bapak Ibu, tetapi keberkahannya. Boleh usia kita 50 tahun, tetapi keberkahannya itu bisa sampai 100 tahun. Itu orang yang rajin menjalin silaturahim. Maka karena kematian ini sudah ditetapkan, waktunya kita tidak tahu, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab. Kembalilah kepada Allah dan berserah diri kepadanya min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datang azab kepada kalian. Yang ketiga, wa amalihi, amal insyaallah yang menghidangkan makanan insyaallah akan dibalas sebagai amal pahala. Kemudian yang menjihadkan dirinya untuk datang ke sini sebagai sarana untuk silaturahim, mudah-mudahan Allah hitung sebagai jihad. Jadi memiliki fadilah masing-masing terkait dengan amal. Kemudian yang keempat, wasaqiyyu au sa'id, celaka atau bahagia kita di akhirat sudah Allah tentukan. Tugas kita la ya'malu bi amali ahli jannah, menunaikan amal untuk mendekatkan diri kita ke surga. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Terakhir untuk menambah ukhuwah kita, baru saya kenalan yang belum kenal, tapi udah banyak yang kenal alhamdulillah. Nama Ikhwan Effendi, Ibu sebut aja Ikhwan gitu ya. Saya dilahirkan 12 Januari 1990. Januari kemarin 31 tahun. Punya istri 1, anak 3. Yang ke surga udah 2. Jadi yang masih dititipkan sekarang 1. Anak kedua, anak ketiga itu tidak ke surga. Yang anak kedua hidup 2 hari, kemudian Allah ambil. Yang anak ketiga 5 bulan lahir, tapi udah hidup juga sebenarnya, tapi pas lahir meninggal. Itu tabungan ya di akhirat, mudah-mudahan menjadi wasilah bagi orang tuanya. Tinggal kalau aslinya di Nagari Simalungun, yaitu di perbatasan Damasraya dengan Tebu, Setium 2, Kotosalah gitu kecamatannya. Kemudian sekarang tinggal di perumahan Bumi Tarata Permai yang sebelah tidak jauh dengan perunasnya Bu Rus ya, sebelahan saja. Yang insya Allah tahun ini juga rencananya mau pindah lagi Bu. Mau pindah lagi, kita buat ini kemarin Tauhid Center, kemudian Mu'alaf Center di Sidomulyo. Sekarang sedang proses, kalau situ selesai mungkin kita pindah lagi. Kemudian sama klinik terapi Ruqyah Syar'iyah langsung di sana nanti bersama markas-markas yang lain. Nah, mohon doanya mudah-mudahan Allah ijabah. Istri orang Sitium 5 Bukit Mendawa. Kemudian pendidikan SD, SMP, Damasraya, SMK Negeri 1 Kota Baru. Kemudian melanjutkan kuliah qadarullah, walaupun siap lulus itu udah ikut tes kerja gitu di Indakiat Pekanbaru, tapi malam harinya itu seolah-olah ada petunjuk Ikhwan kuliah gitu. Akhirnya kita berangkat daftar kuliah di UNAN, jurusan pertanian agroekologi. Qadarullah setelah tamat kemudian mondok di Ma'had Az-Zubair, kemudian meneruskan di Pondok Darussalam Demak, Jawa Tengah. Kemudian 2015 itu pulang dan sekitar 4-5 tahun menetap di Damasraya. Itu Bapak Ibu sedikit perkenalan, mudah-mudahan ketika bertemu bisa saling sapa, dan tentu ukhuwah Islamiyah ini yang harus terjalin. Kalau Bapak Ibu nanti masuk surga nggak ketemu saya, tolong tanyakan di mana seikhwan, sehingga doakan supaya saya juga bisa masuk surga insyaallah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah
diberita kabar gembira bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, analul jannah, maka Allah berikan kita surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Afamikum, kepada Allah mohon ampun, kepada Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.